الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بطاعة أمره ونهيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله عبد الله حقًا في سره وجهره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. Pertemanan itu mengisi kehidupan manusia dengan rasa kasih sayang dan juga mengalirkan rasa kebahagiaan dan kesenangan. Dan itu merupakan salah satu contoh kehidupan manusia. Memulai persaudaraan keimanan yang mana merupakan sebuah kebutuhan syariat dan merupakan tujuan yang mulia, yang mana agama Islam memberikan perhatian kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama seorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Dan Al-Quran telah mengabadikan kisah persahabatan tak kala mereka berdua berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian, namun kalian mengatakan engkau pendusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, dia adalah orang yang jujur dan dia berjuang mengorbankan dirinya dan juga hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan kepadaku sahabatku? Beliau berulang 2 kali. Maka sejak saat itu Abu Bakar tidak disakiti lagi. Dan di antara pengaruh sahabat teman kepada persahabatan adalah persahabatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai-sampai mereka saling berlomba-lomba di antara mereka. Dalam hadis Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang berperang. Lalu orang-orang bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kelompok itu menjawab, ya ada. Maka mereka diberikan kemenangan. Kemudian akan datang lagi kepada manusia suatu zaman yang mana ketika itu ada sekelompok orang yang berperang. Lalu ditanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, ya ada. Maka mereka diberikan kemenangan. Kemudian akan datang lagi kepada manusia suatu zaman yang ketika itu tidak ada sekelompok orang yang berperang. Lalu ditanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, ya ada. Maka mereka diberikan kemenangan. Seorang muslim membutuhkan persahabatan, pertemanan di dalam setiap waktu dan kondisinya, baik ketika senang maupun ketika ia susah. Ketika dalam kondisi yang susah, kita meminta tolong kepada teman kita. Kita senang, kita hendak mendapatkan keramahannya. Dan seorang mukmin itu kuat ketika bersama dengan saudaranya. Seorang ketika melemah semangatnya, maka ia butuh seorang untuk mengingatkannya agar ia kembali semangat. Seorang yang kekurangan, maka ia membutuhkan yang lainnya agar dapat menyempurnakannya.
Dan orang yang berakal pasti akan memilih teman yang baik akalnya dan yang hikmah. Sedangkan teman yang ada rongga dan celahnya, biasanya pertemanan tersebut dibangun di atas kepentingan manfaat duniawi saja, karena dia tidak dibangun dengan suatu yang kokoh. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa agar dijauhkan dari teman yang buruk. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat. Ya, sesungguhnya manusia hidup dalam kondisi yang susah dan kesedihan dan kemurungan, maka ia akan mendapatkan solusi dari teman yang perhatian dengannya. Seorang teman akan merasakan kepada teman yang lainnya sebuah kewibawaan dan yang mengingatkannya. Apabila telah pergi teman yang selalu mengingatkannya, maka ia akan berada dalam kesedihan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala telah berkata, apabila telah wafat teman seorang yang sederhana, sedangkan ia menjadi tempat hiburan bagi yang galau dan menghilangkan kesedihannya, orang-orang kafir berkata pada hari kiamat kelak, sebagaimana perkataan orang-orang kafir di dalam Al-Quran, tidak ada pemberi syafaat penolong untuk kami, tidak pula ada teman akrab. Itu dikarenakan pengetahuan mereka, karena sesungguhnya persahabatan itu akan merasakan sakit sahabat yang lainnya, dan ia akan berada di sampingnya dan memberikan pertolongan ketika engkau dalam keadaan yang genting. Oleh karenanya, ini merupakan isyarat akan masalah-masalah ini, dan sebaik-baiknya kebahagiaan adalah pertemanan yang saleh. Dan pertemanan yang baik tidak dapat diukur dengan harga, dan barang siapa yang mendapati saudaranya yang dia ridai, maka hendaknya dia berusaha mempertahankannya. Dan di antara manusia yang beruntung ialah yang mendapatkan teman yang selalu mengingatkannya dengan ilmu, yang mengingatkannya tak kala ia lupa, dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus ketika dia keliru, dan menumbuhkan pendiriannya dan bersabar dari hal-hal yang dia tidak senangi, dan saling berwasiat di dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau engkau ingin sebuah manfaat di hari yang mana pada hari tersebut tidak ada yang bermanfaat anak-anak dan harta seorang kecuali sahabat yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan antara satu sama yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Adapun yang lainnya berkata, oh, celakalah aku, sekiranya aku dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman yang setia. Yang dimaksud dengan si fulan adalah setan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia, dan dia telah menjadikanku lalai dari mengingat Allah. Dan apabila engkau berteman dengan teman yang merahmatimu, yang menghargaimu, dan bersabarlah dengan sabar yang indah. Bahkan berteman dengan orang yang soleh pun membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang, dan jauhilah dari sifat berburuk sangka kepada temanmu, karena selamatnya hati tidak akan bandingannya dengan yang lain. Dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Dan sesungguhnya tidak ada pertemanan yang sempurna di dunia ini. Kalaupun engkau mencari teman yang sempurna di dunia ini, maka niscaya engkau tidak akan pernah mendapatkannya, kecuali engkau akan menjadi sendirian. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar. Alhamdulillahilladzi amarna bita'atihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ghamarana biwasi'i fadlihi wa rahmatihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
عطر الحياة بجميل سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته. أما بعد فأوصيكم ونفسي Aku wasiatkan kalian untuk diri pribadi dan senantiasa agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan di antara bagian dari pertemanan adalah dengan pertemanan yang kekinian, yang modern saat ini, yaitu bermedsos. Ini merupakan sarana sosial yang penuh di dalamnya dengan penipuan, eksploitasi, dan terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan perang pikiran bertambah bahaya lagi apabila bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan yang telah datang larangannya di dalam Al-Quran. Kecintaan persahabatan atau pertemanan bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan keutamaan. Adapun untuk mendatangkan kemanfaatan dan kelezatan tidak terhitung. Adapun pertemanan yang mendatangkan keutamaan adalah pertemanan yang sesungguhnya, karena ia akan dapat memberikan banyak manfaat dari segala aspeknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang-orang beriman, walaupun engkau membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. ومن البخيل سخاء فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر ليحمي صديقه من نكبة، والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبا من ماله لإنقاذ صديقه. فالصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.